Halo teman-teman, selamat datang di channel aku Bang Angel. Kan hari ini kita lanjut lagi ngebolang. Teman-teman yang belum subscribe channel aku, bantu aku ya untuk 10.000 subscribers di sini. Tekan tombol subscribe-nya dan biarkan warnanya menjadi warna kecoklatan. Oh ya, di sini aku ngadain giveaway buat teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa klik link di deskripsi, nanti akan diarahkan ke Instagram. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu dan belum pernah merasakan apa yang aku rasakan, mungkin bisa nonton video ini sehingga bisa belajar bolang bareng. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, ini namanya apa sih? Besek ya? Ini namanya besek. Jadi biasanya digunakan buat apa ya? Kayak wadah gitu ya, buat cari sayur ataupun kayak wadah buat nyimpan sesuatu kalau misalnya kita pergi ke hutan. Jadi kita akan cari sarang pakai ini, dan pastinya kita udah sediain karung buat mewadahin nanti. Yuk, sampai ketemu ya. Yuk, ikutin terus perjalanan kita sampai di tujuan. Oke, jadi aku udah agak lupa sedikit ya jalannya. Soalnya aku udah setahun lebih, kayaknya setahun lebih atau 2 tahun lebih udah nggak kesini. Karena aku baru balik dari Malang dan aku nggak pernah kesini lagi. Ini namanya lada sahang. Jadi ini yang masih, apa namanya, yang masih kecil. Jadi kita harus cari yang udah mateng atau yang udah, apa ya, yang udah agak tua gitu. Jadi nggak usah cari yang muda, dan juga akan lebih berat kalau sana yang tua atau yang matengnya. Ini contohnya nih. Nih, ini udah agak itu sih, udah agak tua. Ini udah agak tua ini. Jadi nanti bisa diambil. Gila, panas banget ya. Ini cuacanya beda banget ya. Jadi antara Kalimantan dan tempat yang lain itu panas banget di Kalimantan. Nggak sepanas di Jakarta ya. Soalnya di sini tempatnya masih alami dan juga banyak sekali pohon-pohon di sini. Jadi makanya kita masih terlindungi oleh pohon kayak gitu. Oh ya, kita langsung saja cari atau sahangnya atau merica. Jadi ada 3 ya. Ada yang bilang lada, ada yang bilang sahang, ada yang bilang merica. Tapi kalau misalnya di Kalimantan itu biasanya disebut sahang kayak gitu. Kita lihat prosesnya dari petikan terus sampai direndam atau dimasakin, terus sampai dijemur dan sampai dijual. Jadi prosesnya gimana? Soalnya biar nambah wawasan teman-teman semua yang belum pernah ngerasain kayak gini. Yuk, let's go. Kemana ya? Oke, sayangnya ini masih apa ya? Masih muda ini. Coba dilihat dulu nih, masih muda. Terus belum, dan buahnya juga belum lebat. Ini kayak apa ya, buah pertamanya gitulah. Ini ada yang matang, ada yang udah matang. Tuh, udah matang kan. Jadi kita cari ini dulu, kita petik. Tuh, kita harus cari juga yang jatuhnya gini. Jadi kita harus cari yang di bawahnya juga kayak gini. Tuh, kita juga harus ambil yang gugurnya. Jadi yang gugur itu yang udah terpisah dari tangkainya. Ini cuma butiran gini doang, kita bisa juga ngambil. Karena ujung-ujungnya nanti kita akan pisahin tangkai sama buahnya kayak gitu. Tapi ya emang lebih sulit sih cari yang pisahannya gini tuh. Kita harus cari pelan-pelan juga kayak gini tuh. Kalau seandainya emang udah terpisah dari tangkainya, lebih sulit emang. Nih, hasil sementaranya segini. Dikit banget kan. Soalnya ini belum panen besar, jadi masih panen yang masih panen kecilnya gitu loh. Jadi ini kayak buah apa ya, buah pertama gitu, buah pertama yang masih baru beberapa yang mateng, jadi nggak semuanya gitu. Oh ya, buat teman-teman semua yang nggak tahu, ini sekarang di desaku atau di intinya di kabupatenku itu lagi, untuk harga lada itu sekarang menurun sekitar 30-an lebih lah.
yang dulunya itu 100 bisa tembus 140.000 per kilo, sekarang udah tinggal 30-an, ada yang 31, ada yang 32, sampai intinya paling tinggi itu 35-an, 35.000. Makanya sebagai petani juga kita masih bingung sih, kita mau apa ya, bingung dengan harga yang saking turunnya drastis gitu, dengan pembiayaan pupuknya terus yang lainnya, kita masih bingung gimana bisa membalancekan antara pengeluaran dan pemasukan. Yang udah tua. Aidin ya. Udah, Tangannya gini. Oke. Sepi banget nih sayangnya. Malah belum banyak ini. Belum banyak. Belum banyak. Oh ini ada. Oh ini ada. Belum banyak nih. Masih sedikit, belum banyak guys. Ini baru sedikit sekali. Yuk, coba kita cek di apa, di pohon yang lainnya. Pohon ya? Bukan pohon ya? Ya kita coba cek di batang yang lainnya. Oh ya, sarang ini jenis kayak tanaman sulur gitu ya. Dia akan merambat ke satu batang. Jadi kita butuh ini, butuh penahan gini. Ini nih butuh penahan gini. Jadi terus kita tanam di bawahnya, nanti dia akan naik sampai ke atas gitu. Dan dia akan apa ya? Jadi kayak gini bentuknya. Dia akan merambat ke atas. Gantung penyangganya atau batangnya ini biasanya kalau semakin tinggi dia akan semakin tinggi juga naiknya. Jadi kita harus potong batangnya itu nggak usah terlalu tinggi biar nanti enak pas kita panennya gitu. Yuk. Oke, coba kita cari yang lainnya. Soalnya udah di 3 batang atau 4 batang gitu, itu kosong banget. Ini banyak sih, cuma nggak itu apa namanya, nggak, belum ada yang matengnya sempurna gitu, masih dikit banget. Ini tuh, ini yang udah agak matinya. Ada nggak air? Ada. Lumayan ya, coba aku lihat tuh. Ini yang segini. Seperempat on sama tangkainya. Jadi segini gengs, bisa dilihat. Ada juga. Oh ini Harry dapat lagi. Tuh, Harry dapat lagi. yang jatuh. Tuh, ada yang jatuhnya juga. Tuh. Bagus kok. Tuh, dapat.
Anjir, tinggi banget. Nah biasanya kalau tinggi itu harus pakai tangga, jadi di sini nggak ada, karena nggak ada tangganya, jadi aku lompat aja biar nyampe raih yang atasnya itu. Aduh. Lumayan sih udah dapetnya segini. Jadi kalau misalnya kalian udah dapet, kalian harus apa ya, antara rendam atau dimasak. Nah tujuannya adalah biar pisahin pisahin buah sama tangkainya, plus juga pisahin kulitnya. Karena di sini dikit banget ladanya atau sahangnya atau mericanya, jadi aku akan proses sendiri ala-ala aku ya. Jadi kita harus pisahin kulit sama tangkainya gitu ya. Yuk. Tuh, kita harus pisahin tangkai sama buahnya ya, biar nanti mudah direndam atau dimasak gitu, biar bisa menghasilkan sahang yang bagus. Oh ya, buat teman-teman semua yang panen sahang, aku saranin ya sahangnya itu harus direndam, karena kalau direndam itu hasilnya lebih putih dan harganya lebih mahal. Tapi kalau seandainya teman-teman lagi kepepet banget pengen ada duit cepet, jadi sahangnya itu dimasak terus nanti dipisahin kulit dan tangkainya, terus dijemur, tapi warnanya akan lebih hitam dan juga harganya akan lebih murah. Jadi emang proses itu nggak mudah. Jadi kita harus dapetin sahang yang bagus, warna yang bagus, biar nanti harganya lebih mahal kayak gitu. Jadi karena sahangku dikit, mungkin kita prosesnya dimasak itu ya, direbus kayak gitu lah. Pisahin sama tangkainya. Habis itu aku rendam sih, aku pengennya rendam aja sih, soalnya biar nanti hasilnya lebih bagus, warnanya lebih putih, plus juga harganya lebih mahal. Kalau seandainya kita dimasak gitu ya, itu kayak sebenarnya memaksa proses biar lebih instan, tapi kualitasnya nggak bagus kayak gitu. Nah, kan ada dua jenis lada nih, ada lada putih sama lada hitam. Buat teman-teman semua yang pengen lada hitam, ini bisa langsung dikupas gini, terus langsung dijemur aja sampai dia warna hitam, terus dijual. Tapi, ada tapinya, harganya lebih murah banget. Nah, biasanya kalau lada putih itu kan sekilo, itu harganya 30.000 ya, 34 ribuan lah. Tapi kalau lada hitam, itu cuma 12 ribuan sekilo. Jadi bayangin jauh banget bedanya. Mending kalian tuh harus lebih sabar gitu ya, telaten, tapi hasilnya ada kayak gitu. Jadi biar kerja keras kalian itu nggak sia-sia lah gitu. Makanya kita harus sabar. Nah, setelah dipisahin gini, aku akan rendam selama seminggu lebih atau 2 mingguan gitu. Nanti setelah itu baru dicuci dan dijemur, setelah itu baru kita jual. Yeay. Ini segini doang, dikit banget kan. Oke, karena aku haus banget dan videografernya juga haus, kita akan manjat ini pepaya. Ini udah matang belum, Her? Udah matang ya? Tapi masih nanggung. Matangnya nanggung banget. Tuh, kita dapat satu pepaya. Lumayan sih buat ganjel perut. Nanti kita makan ya. Soalnya aku nggak bawa pisau ataupun parang gitu, jadi nanti aja di rumah makannya. Kayaknya ini udah busuk kayaknya. Ih. Beher. Lumayan lah. Ini udah kematangan banget, jadi kita coba aja deh yang dikit ya. Terusnya aku nggak terlalu suka kalau yang terlalu matang gitu. Jadi udah terlalu kematangan banget dan rasanya nggak terlalu enak kalau udah matang.
Jadi kita harus ngambil yang sedang-sedang lah, nggak matang dan nggak terlalu keras gitu, biar nanti rasanya lebih manis. Ini lagi nggak ada lagi yang matangnya. Dikit banget kan. Oke, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk ikutan giveaway-nya di Instagram aku di @angelsteve98. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang bolang, pengalaman aku di sini, aktivitas aku di kampung, dan pastinya lebih seru. Oke, aku Angel dan bye-bye. Ketemu lagi di bolang selanjutnya ya.